Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Ya teman-teman, jadi Bapak Sumarji ya memberikan sebuah statement teman-teman, dimana dia akan membuka semua apa yang terjadi selama timnas Indonesia berada di Jeddah kemarin kepada pihak PSSI, karena pihak PSSI kan tidak ikut ya. Ya ini kan urusan timnas ya, urusan timnas, PSSI sudah jelas tidak ikut gitu. Jadi nanti dalam evaluasi kepelatihan itu Bapak Sumarji akan membongkar seluruh kondisi yang ada di tim, baik itu baik ataupun buruk. Dan ini menurut gue adalah evaluasi yang cukup baik ya, cukup baik, dimana mudah-mudahan evaluasinya itu transparan ke publik sepak bola, karena kita juga sebagai supporter butuh tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ya, kita juga butuh tahu apa yang terjadi sebenarnya supaya tidak ada lagi framing jahat seperti yang terjadi pada Sintayong dulu. Kita tahu di zaman Sintayong dulu kan lahir tuh framing jahat ya, dimana STY katanya bermusuhan dengan pemain, kemudian pemain katanya tidak percaya dengan STY sampai melakukan meeting sendiri. Jadi framingnya tuh banyak gitu ya, sampai pemain berantem sama STY dan lain sebagainya, ruang ganti lawan Cina tuh nggak enak dan sebagainya ya. Kan ada exco PSSI yang memframing kayak gitu tuh waktu itu ya. Nah, jangan sampai ini terjadi lagi dengan sekarang Patrick Kluivert gitu ya. Jadi apa yang terjadi mudah-mudahan dibuka semuanya ke publik. Jangan, kalau bisa lewat press conference ya, jadi jangan lewat sosmed ya, jadi lewat press conference, jadi supaya kita tuh bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan timnas ini. Kenapa kok timnas ini goyang sekali di Jeddah kemarin? Apa yang mengakibatkan timnas ini menjadi sangat goyang gitu? Karena sekarang hadir asumsi liar ya. Apalagi sekarang penasihat STY kan ikut vokal ya menyikapi goyangnya timnas Indonesia di Jeddah kemarin. Ini kan menambah framing baru. Nah, ini harus diluruskan oleh PSSI dan ini kesempatan emasnya. Ya, ini kesempatan emasnya. Jadi gue harapkan hasil evaluasinya benar-benar press conference langsung, seluruh orang terlibat. Meskipun gue dengar katanya pelatih Belanda sudah, ya seluruh pelatih katanya sudah pulang lagi ke Belanda, jadi ya mereka juga tidak akan memberikan statement apapun secara langsung. Jadi gue rasa harus ada pihak yang bertanggung jawab, dan itu adalah PSSI. PSSI harus memberikan klarifikasi ya, harus memberikan statement ya, klarifikasi dari banyaknya framing yang ada sekarang di sosial media, dan statement tentang apa yang sebenarnya terjadi ya, tentang statement dan mau dibawa kemana timnas ini ke depannya. Oke? Jadi kayak gitu ya. Kan kalau kalian lihat ya di sosial media, JJ kan vokal sekali ya, penasihatnya Sintayong, dimana katanya setelah ronde 4 dia akan membuka seluruh apa yang terjadi antara Sintayong dengan PSSI dulu. Ya kan kemarin Sintayong bahkan sudah membuka sendiri ya. Nah sekarang JJ yang akan membuka. Nah ini gue takut sebenarnya kita juga jangan terlalu gimana ya, kita juga harus objektif menanggapi si JJ ini juga guys. Jadi jangan karena sekarang kita lagi tidak suka dengan Kluivert dan PSSI, terus nanti omongan JJ itu kita percaya sepenuhnya. Jangan juga, kita harus tetap berpikir secara objektif ya. Supaya apa? Supaya kondisi ini tidak lebih kisruh lagi ya, supaya kondisi ini tidak lebih kisruh lagi. Jadi kita harus punya nalar yang tinggi, punya literasi yang tinggi untuk bisa menangkap apa saja hal-hal baik yang bisa dikeluarkan oleh JJ nanti gitu. Balik lagi ke PSSI, gua jujur ya, ini menurut pendapat gue pun merasa ruang ganti itu kayaknya tidak nyaman kondisinya ya. Kenapa? Karena banyak sekali emosi yang tumpah,
kemudian Hafner, Jenner juga kan mengeluarkan beberapa gambar di sosmednya yang terkesannya itu tidak puas ya, tidak puas dengan kepelatihan sekarang gitu. Jadi itu sebenarnya sudah menggambarkan kalau ruang ganti sedang tidak sehat. Ruang ganti itu sedang tidak sehat ya. Apalagi Hafner mengeluarkan video provokasi, bisa dibilang itu, gue bilangnya video provokasi ya, yang mengeluarkan ketika dia menghadapi Irak di Piala Asia dulu, dimana dia seolah ingin show off ya kepada tim pelatih kalau dia itu mampu dan harusnya bermain. Itu sebenarnya bukan tindakan yang baik dari Hafner ya, dan sekarang ya Hafner dicoret. Menurut gue itu tindakan yang sangat sangat wise ya dari tim pelatih, karena Hafner pasti menciptakan habit yang toksik kalau dia seperti itu terus. Jadi harus dikasih efek jerah. Efek jerahnya adalah dia tidak masuk DSP gitu, karena meskipun dia masuk DSP pun ya dia tidak akan bermain juga kelihatannya ya. Oke, jadi kayak gitu guys kondisi yang terjadi di lapangan. Jadi sekali lagi ini kan soal kasus Hafner juga banyak yang bilang kok seolah-olah baper, ibaratnya Kluivert baper atau ya pihak tim pelatih baper. Di posisi itu tim pelatih memang harus baper guys. Itu memang cara yang tepat untuk membuat efek jerah kepada si pemain supaya si pemain juga belajar. Ini lagi di tengah kompetisi, ini lagi di tengah perjuangan ya. Ketika dia mengeluarkan video yang provokatif kayak gitu, maka dia akan mengganggu suasana ruang ganti, dan itu sangat tidak baik untuk tim. Jadi keputusan itu wise decision sebenarnya dari tim pelatih. Tapi meskipun itu wise decision, kenyataan di lapangan kan 0 poin. 0 poin yang kita juru kunci. Dan sekali lagi di video kayak ini tetap gue akan bilang Kluivert out. Meskipun Bung Harpa bilang ya di videonya Tamrin ya, Hanif Tamrin, katanya Patrick Kluivert ini katanya akan diberikan kesempatan sampai Piala Asia 2027. Karena Kluivert sendiri ya gue yakin Kluivert nggak akan mundur ya. Gue yakin lah Kluivert ini nggak akan mundur. Karena dia masih punya kontrak, dan ya dia kan kalau dipecat ya kompensasi, kalau dia mundur kan kompensasinya hilang. Ya, jadi gue yakin Kluivert akan tetap stay minum kopi ibaratnya, akan tetap pulang dan tidur ke Belanda. Semua keputusan ada di tangan PSSI. Makanya Kluivert juga bilang semua keputusan ada di tangan PSSI, karena ya kalau dia mundur ya dia rugi dong gitu. Kluivert rugi dong gitu. Jadi kita lihat keputusan dari PSSI akan seperti apa. Sekali lagi gue sangat harapkan Kluivert dipecat. Gue sangat harapkan Kluivert dipecat karena gue udah melihat dia sangat tidak mampu ya. Dia sangat tidak mampu, entah nanti datang pelatih Belanda lainnya atau nanti mungkin Pastur yang naik atau ya whatever lah. Intinya dengan Kluivert dipecat, gue rasa akan menetralkan situasi. Ini sekali lagi pendapat gue ya. Pendapat gue kalau Kluivert dipecat itu akan menetralkan situasi. Pertama, kita mungkin akan dapat pelatih yang lebih baik. Ya, gue sangat yakin itu. Yang kedua adalah menetralkan hati supporter timnas Indonesia. Ya, karena sekali lagi tetap harus ada yang bertanggung jawab, dan menurut gue pihak paling bertanggung jawab adalah Kluivert ya. Jadi Kluivert, dengan dipecatnya Kluivert itu akan menetralkan hati dari para supporter timnas gitu. Yang ketiga adalah menetralisir ruang ganti. Kita tahu sekarang sudah banyak yang tidak puas dengan kepelatihannya Kluivert, maka dengan memecat Kluivert itu akan menetralkan situasi ruang ganti dan mulai lagi dari nol. Yang keempat ya tentu saja mulai lagi dari nol. Mulai lagi dari nol. Karena kita sudah selesai di kualifikasi Piala Dunia, maka saatnya kembali dari nol, kembali dengan api baru, motivasi baru, semangat baru. Ya. Targetan terdekat adalah Piala Asia 2027, meskipun di tengah perjalanan nanti ada Piala AFF, tapi gua ya tidak mau api kita ada di Piala AFF. Api kita itu ada di Piala Asia. Ya, api kita bukan ada di Piala AFF nanti. Ya. Meskipun AFF gua harapkan juara kita ya. Apalagi sekarang bermainnya di bulan
di pertengahan tahun. Jadi pemain-pemain yang available yang di Eropa itu bisa dipanggilin, kan very good ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita sekarang nanti punya api yang baru, semangat baru, motivasi baru. Mudah-mudahan juga pemain juga improve ya, kedewasaannya improve, dan mudah-mudahan nanti kita bisa dapat pelatih yang jauh lebih baik, apalagi masalah taktikal dan masalah penguasaan ruang ganti gitu ya. Kalau bisa Jurgen Klopp ya Jurgen Klopp gitu. Oke. Jadi itu aja ya guys ya tentang Sumarji yang mau bongkar-bongkaran. Jadi ya apa yang mungkin terjadi itu sudah dijelaskan tadi sama gue. Jadi kurang lebih itu mungkin yang akan dijelaskan gitu ya. Oke.